Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan fisik motorik pada anak. Perkembangan fisik motorik anak sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Kemampuan motorik membantu anak dalam beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sejak dini, orang tua dan pendidik harus memastikan dan mendukung pengembangan motorik anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama, kematangan syaraf. Kematangan syaraf sangat berpengaruh pada kemampuan anak dalam bergerak, karena syaraflah yang mengatur gerakan kemampuan motorik anak. Yang kedua, urutan. Terdapat dua urutan yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak, yaitu yang pertama, pembeda, yang memuat perkembangan secara bertahap dari gerakan motorik kasar yang belum terarah. Sedangkan yang kedua yaitu keterpaduan. Maksudnya adalah kemampuan seorang anak dalam menyatukan dua gerakan motorik. Yang ketiga, motivasi. Aktivitas anak yang tidak ingin berhenti melakukan kegiatan fisik merupakan cerminan dari kematangan motorik anak pada ruang lingkup yang lebih luas. Yang keempat, pengalaman. Rasa gembira dan riang pada anak diberikan melalui pengalaman yang dilakukan dengan latihan serta pendidikan pada anak, karena perkembangan gerakan akan menjadi dasar terhadap perkembangan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu praktik. Bimbingan guru sangat diperlukan dalam pengembangan motorik anak. Yang selanjutnya, perkembangan motorik. Usia 1-3 tahun, anak mulai bisa berjalan dengan bantuan, mulai berdiri sendiri, melempar bola, menendang bola, dan membangun menara dengan blok, dan menggambar garis. Yang selanjutnya usia 3-6 tahun. Anak sudah mulai bisa berlari dan melompat, menangkap dan melempar bola, dan menyanyi dan menari. Alasan pentingnya mengembangkan motorik pada anak usia dini. Apa saja sih alasannya? Yang pertama, masa kanak-kanak lebih mudah menerima pelajaran untuk perkembangan motoriknya. Karena pada masa ini tubuh anak masih lentur dibanding tubuh orang dewasa. Yang kedua, anak lebih mudah menerima keterampilan baru yang diajarkan. Yang ketiga, ketika anak masih kecil, ia mempunyai keberanian yang lebih dibandingkan jika anak telah dewasa. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang akan sangat disukai anak sehingga otot-ototnya akan lebih terlatih. Dan yang terakhir, anak mempunyai banyak waktu dalam belajar keterampilan yang melibatkan motoriknya, karena pada usia ini kewajibannya lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama, perkembangan sistem syaraf. Syaraf berfungsi sebagai alat kontrol pada aktivitas motorik seseorang. Yang kedua, kondisi fisik. Seseorang yang normal mengalami perkembangan motorik yang lebih baik dibanding dengan seseorang yang mempunyai kekurangan fisik. Yang ketiga, motivasi yang kuat merupakan modal besar untuk meraih prestasi, yaitu diawali dengan motivasi yang kuat dalam menguasai keterampilan motorik. Yang keempat, lingkungan dan fasilitas yang baik sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan motorik anak. Yang kelima, aspek psikologis juga mempengaruhi motorik anak, karena kondisi psikologis yang baik akan mampu meraih motorik yang baik. Dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu pengaruh usia juga mempengaruhi perkembangan anak, karena setiap usia memiliki karakteristik keterampilan motorik yang berbeda. Ini adalah contoh-contoh gerakan ataupun aktivitas dari motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya, terdapat video TikTok dari akun Reza Dina ataupun Ibu Syafa, yang dimana anaknya yang bernama Syafa sedang bermain dengan beras yang dapat melatih motorik kasar dan motorik halusnya.